Ini luar biasa ya, mixer dengan harga yang murah seperti ini, tapi fiturnya cukup lumayan lengkap juga ya. Tapi ya kita nggak tahu ya kualitasnya seperti apa ya. Fitur banyak tapi ternyata ketika di-on-kan suaranya tidak maksimal, malah lebih bagus sound card ya, kita nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel yang membahas seputar multimedia, mulai dari peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, dan juga seni kerajinan tangan. Nah, Sobat Kreatif, kali ini kita kedatangan tamu baru, tamu istimewa, yang saya tunggu-tunggu ya. Kebetulan selama ini saya belum pernah menggunakan alat ini, jadi ketika saya membuat sebuah konten bertajuk podcast, saya hanya mengandalkan sound card seperti ini, yang harga murah sampai dengan harga yang lumayan. Dan alat ini bernama mixer, ya. Jadi mixer ini harganya setengah dari harga sound card yang saya beli ini. Saya jadi penasaran juga ya. Ini sangat direkomendasikan oleh sahabat saya yang memang keilmuannya cukup mumpuni lah dalam hal mixer ya. Jadi bagi kita yang kantongnya pas-pasan, yang sangat ramah sekali dengan kantong kita, mixer ini cocok kita miliki ya. Mixer apa itu ya? Ini dia barangnya. Iya. Mixer asli Expert 804 series. Seperti apa ya? Katanya cocok loh ini bagi orang yang suka membuat konten podcast. Tanpa berlama-lama, kita langsung unboxing dan mereview mixer ini. Tara, ini dia mixernya. Yang kalau kita lihat dari build quality-nya cukup oke ya. Bentuknya juga cukup futuristik ya. Dan sebelum kita mengupas lebih dalam lagi ya, mengecek dari mixer ini, yang saya pun memang bukan ahlinya sebetulnya ya. Tapi paling tidak nanti kita cek sama-sama ya. Di sini kita lihat apa yang saya dapatkan selain mixer ini. Di sini ada buku panduan ya. Nanti silakan dibaca-baca aja ya. Dibacanya sampai tamat ya. Dan ada kartu garansinya seperti ini ya. Lalu selain itu kita juga mendapatkan adapter ya. Di mana adapter ini adapternya kok kecil ya. Tapi kalau dilihat sih di sini ada tanda kotak di dalam kotak. Nah, setahu saya kalau ada lambang ini berarti adaptornya ini cukup aman ya. Jadi ini sudah menandakan double insulation ya. Artinya ini tidak perlu di-grounding lagi dan insya Allah ini tidak menyetrum ya. Jadi untuk kategorinya cukup aman lah. Meskipun bentuknya kecil seperti ini dan sangat ringan ya. Lalu kemudian saya pun mendapatkan kabel ya. Kabel USB. Ini tipe A ke tipe A ya. Kalau umumnya kan sound card itu kan tipe A ke tipe B. Artinya ada dalam bentuk USB yang mikronya ke USB yang seperti ini ya. Tapi kalau ini tipe A ke tipe A, jadi colokannya sama nih ya. Yang nantinya kalau kita outputkan dari mixer ini melalui interface USB-nya, lalu ke laptop atau ke media lainnya, berarti mixer ini berfungsi sebagai sound card. Seperti itu ya. Baik. Tanpa berlama-lama, kita juga akan coba melihat dari knop-knop dan fader yang disediakan di sini, mulai dari bagian atas ya. Kalau saya perhatikan di sini ada input tipe SLR ya, XLR ya, XLR atau XLR, ada 4 di sini untuk input mikrofonnya. Dan di bagian bawah ini sangat menarik sekali ya. Di sini saya melihat ada phantom power
48 volt sebanyak 4 buah juga. Umumnya kan mixer itu hanya diberikan satu tombol phantom power. Jadi kalau dialirkan atau diaktifkan phantom powernya, maka kalau seandainya menggunakan 4 mic ya, maka keempat mic ini akan dialiri phantom power. Mau mic kondensor maupun dinamik akan ikut kena ya. Tapi uniknya di mixer ini justru dipisah. Jadi kalau seandainya kita menggunakan dinamik, yang satunya menggunakan kondensor, otomatis kan yang diaktifkan hanya yang kondensornya aja kan, karena dia membutuhkan daya listrik yang tinggi gitu loh. Karena itulah ditambahkan itu. Nah sedangkan yang dinamik tidak perlu. Artinya dengan begitu yang dialiri listrik oleh phantom power ini ya hanya yang kondensornya aja, karena satu jalur ya seperti itu. Ini unik juga nih ya. Nah di sini juga banyak beberapa tombol yang sebetulnya sama ya pada umumnya dengan mixer yang lainnya. Lalu untuk knobnya, di bagian kita fokus ke bagian yang nomor 1 ya, karena 2, 3, 4 sama. Jadi kita lihat yang dari kolom 1 ini, di bawahnya ini ada knob putar yang berwarna putih dan merah. Yang putih ini untuk gain ya, untuk menambah gain. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon kondensor yang memang sudah dialiri oleh phantom power, setahu saya nih tidak perlu lagi mengangkat gain terlalu tinggi karena dia udah cukup kuat gitu ya. Tapi sebelum kita membahas ke knob berikutnya ini, tadi sempat saya sentuh ya, kok knobnya ini terasa ada yang goyang-goyang seperti ini ya. Mudah-mudahan sih ini tidak mempengaruhi kinerja daripada knob-knob ini ya. Ini semua goyang seperti ini. Tapi insya Allah aman ya. Kemudian selanjutnya knob putar yang kedua di bawahnya ini yang berwarna merah ini pen ya, pan tulisannya ya. Jadi pen ini saya nggak tahu, nanti coba akan kita lihat. Lalu ada fader master untuk volume ya. Jadi di sini ada 2 yang berwarna hitam dan yang di tengah ini ya. Jadi kalau kita angkat satu ini, maka yang 2 ini juga harus ikut diangkat ya. Kalau salah satunya nggak diangkat ya otomatis tidak akan keluar suaranya ya. Oke, sedangkan untuk fader yang berwarna putih yang di paling kiri ini khusus untuk menambah efek ya. Jadi di sini juga ternyata sudah disediakan ada 16 efek pilihan ya, efek reverb ya. Seperti halnya sound card juga ada beberapa efek, tapi kalau di sini khusus efeknya hanya reverb aja ya. Lalu di sini juga ada monitor, dan di samping monitor ini ada interface yang untuk USB ya. Jadi kalau seandainya kita aktifkan USB ini dengan kita memasukkan flash disk sebagai MP3, atau flash disk ini juga nanti berfungsi misalkan untuk recording juga bisa ya. Jadi ini multifungsi nih, bisa buat player ya, sebagai player yang ada di flash disknya, atau merekod langsung ke dalam flash disknya, bisa juga sebagai sound card dan juga Bluetooth ya. Makanya di sini di bawahnya kan ada lambang komputer di sini ya. Tapi memang kalau kita mengaktifkan flash disk ya, otomatis satu rangkaian yang di sebelah sini nih tidak akan aktif ya, karena sudah digunakan ini. Nah kalau kita menggunakan flash disk sebagai recording atau player, maka tombol yang di sebelah sini, tombolnya kecil ya, ada tulisan USB MP3. Ini harus ditekan ya, harus ditekan baru bisa aktif seperti itu. Kemudian selanjutnya tombol power di sini posisinya ada di bagian bawah ya. Ini satu kolom dengan indikatornya ya. Biasanya kan untuk tombol power itu adanya di belakang ya, berbarengan dengan interface untuk adaptor ya. Tapi di sini ada di bagian depannya ya. Jadi praktis juga, kita tidak perlu pencet-pencet ke belakang ya. Ada di sini. Lalu untuk efek nanti bisa kita coba tes ya, tapi tidak semua ya, karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi hanya beberapa efek aja yang nanti akan kita tes. Lalu kita kembali lagi ke knob putar. Di sebelahnya ini ada knob putar yang berwarna oranye, ada 3 ya.
di satu blok di nomor 1 ini, karena semuanya sama ya, sama-sama memiliki knob putar yang berwarna oranye ini. Yang pertama untuk high ya, kemudian ada middle dan low. Nah, ini nanti akan kita coba kalau mixernya sudah kita on-kan. Kemudian di bagian bawahnya, wah ini kok ada tulisan aux ya. Setahu saya, untuk aux ini apabila kita ingin mengoper output dari mixer ini ke ruangan lain. Misalnya ada 2 ruangan yang ingin dipasangi speaker ya. Nah, aux ini bisa kita manfaatkan dengan mengoutputkan hasil dari suara mixer ini ke interface ini ya. Lalu dioper ke ruangan yang kita inginkan. Ini luar biasa ya. Mixer dengan harga yang murah seperti ini tapi fiturnya cukup lumayan lengkap juga ya. Tapi ya kita nggak tahu ya kualitasnya seperti apa ya. Fitur banyak tapi ternyata ketika di-on-kan suaranya tidak maksimal, malah lebih bagus sound card ya kita nggak tahu ya. Kemudian setelah itu di sini ada fader yang berwarna hitam yang satu baris dengan knob putar yang dekat USB-nya ya. Di sini kalau seandainya kita menggunakan flash disk sebagai player ataupun recording, maka untuk fadernya juga perlu diaktifkan. Dan kalau seandainya hasil dari rekaman flash disknya itu kurang maksimal, maka untuk knob putar yang di sebelahnya ini bisa dimanfaatkan ya, bisa di up atau diangkat ya, dibesarkan. Nah ini juga ada fungsinya ya. Jadi nanti kita akan coba tes satu persatu ya. Baik, karena memang mixer ini direkomendasikan untuk sebuah konten bertajuk podcast, yang memang pangsa pasarnya untuk podcast. Karena itulah nanti akan saya coba langsung dengan mikrofon kondensor untuk menguji phantom power-nya juga ya. Kalau mikrofon dinamik kan memang tidak perlu phantom power pun sudah bisa on ya, hanya tinggal main di gain-nya aja. Tapi kalau untuk phantom power yang memang diperuntukkan untuk mic kondensor ini kan mau tidak mau nanti akan kita uji coba ya. Baik, tidak berlama-lama kita langsung uji coba. Baik Sobat Kreatif, di sini sudah saya siapkan mic kondensornya. Saya masih setia dengan mic kondensor BM800 ya, yang harganya murah tapi kualitasnya lumayan lah. Seimbang kayaknya ini dengan mixer asli ya. Dan juga untuk adapternya juga sudah saya aktifkan. Dan saat ini saya menggunakan USB ya dengan kabel datanya yang saya hubungkan langsung ke laptop sebagai sound card. Dan sumber suara yang dari awal sampai sekarang ini yang didengar oleh Sobat Kreatif adalah dari clip on ini ya. Jadi nanti kalau kita akan menguji coba mixernya, saya akan menonaktifkan clip on-nya. Dan hasil dari mixer ini tidak akan saya edit apa adanya ya. Jadi ya kalau suaranya kecil atau besar atau ada noise-nya ya itu asli ya. Asli. Tanpa saya edit, tanpa saya rubah-rubah ya. Seperti itu. Agar kita bisa melihat kemampuan dari mixer murah ini. Oke, kita langsung aktifkan dulu untuk jack XLR-nya. Nah, ini saya rekomendasikan juga agar menggunakan XLR ya. Karena untuk input mikrofon ini cukup baik ya daripada kita menggunakan yang di bagian bawahnya. XLR ini sangat cocok sekali untuk dipergunakan kecuali kondisi tertentu yang memang kita harus menggunakan clip on. Otomatis kan kita akan menyambungkan ke bagian lainnya ya. Karena kan tidak ada input untuk SLR kalau memang kita menggunakan clip on yang dimana untuk bagian receiver-nya mau tidak mau dimasukkan ke interface yang lain ini. Kita akan coba untuk mengaktifkan di tombol power-nya. Kita aktifkan dulu. Oke, sudah aktif. Kemudian setelah itu kita aktifkan juga di bagian phantom power-nya. Oke, ini kondisi master untuk volumenya ya. Di fader hitam dan putih ini masih off ya.
Saya akan menonaktifkan dulu clip on-nya. Cek 1 2. Ya. Inilah hasil dari mic kondensor yang kita coba inputkan ke mixer asli dengan posisi phantom power sudah diaktifkan, dan untuk fader volume master baik yang fader yang berwarna putih maupun yang hitam ini sudah diangkat setengahnya aja ya, jadi nggak saya fullkan, yang dimana di bagian tombol bawahnya untuk gainnya tidak saya aktifkan ya. Kalau seandainya kita mau aktifkan, taruhlah suara ini kurang ngangkat ya. Coba kita aktifkan setengahnya. Searah dengan jarum jam. Nah, seperti inilah. Cukup mengangkat ya. Tapi kalau kita cermati, kalau sobat kreatif menggunakan headset, ini akan terasa ya, sedikit noise-nya mulai terdengar. Ya. Lalu kalau gain-nya kita fullkan, seperti apa? Nah, seperti itu ya. Seperti suara hujan ya. Baik, sekarang coba volumenya kita up lagi. Kedengeran ya? Suara noise-nya mulai terasa. Karena itulah kalau memang master volumenya ingin di up, maka sebaiknya gain-nya diturunkan agar kesan noise-nya ini tidak terlalu terasa. Ya. Kalau kita off-kan masih ada ya sedikit ya. Coba kita turunkan lagi untuk volumenya. Lalu aktifkan gain-nya di angka jarum jam 9 atau jam 10 ya. Ya, seperti ini. Saya rasa cukup ya sementara ini. Kita masuk ke knob putar yang kedua, yaitu di bagian bawah. Ini yang berwarna merah. Jadi kalau kita lihat ini posisinya searah jarum jam 12. Yang dimana kalau saya lihat indikatornya ini dua-duanya keluar ya. Kalau pennya ini kita arahkan ke sebelah kiri, maka hanya satu ya indikator yang menyala. Kalau ke sebelah kanan juga sama seperti ini ya. Adanya di sebelah kanan. Oke, kita kembalikan lagi ke tengah. Jadi kalau di tengah ini stereo ya. Lalu knob putar yang di sebelah kanannya ini ada 3 yang berwarna oranye seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di bagian atas ini ada high ya atau sebagai treble-nya. Kemudian ada middle dan low. Coba kita arahkan untuk high, middle, dan low-nya ini kita off-kan semua. Cek 1, cek 1, 2. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita up semua ya, kita fullkan semua. Cek 1, 2. Keras. Tapi noise-nya pun ikut terasa ya. Jadi sebaiknya kita posisikan searah jarum jam 12 ya. Seperti ini. Cek 1, 2. Saya rasa ini sudah oke ya. Lalu sebelum kita memanfaatkan knob yang khusus untuk aux ini,
Jadi untuk aux di bagian bawah ini ada pick ya. Di paling bawahnya. Jadi selain untuk knob aux juga bisa difungsikan untuk mengangkat efek reverb-nya. Jadi kalau kita mengaktifkan efek reverb, maka wajib knob yang pick ini juga diangkat. Paling tidak searah jam 12 ya. Coba kita tes ya. Kita mulai di efek nomor 5 ya. Kita aktifkan. Cek 1 2 dicoba. Coba kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Lalu kalau coba kita ganti efek yang lain. Di sini ada efek reverb yang lain yang memang dibantu repeat ya. Jadi suaranya misalnya seperti itu ya. Tapi jangan berlebihan juga ya. Walaupun ini cocok untuk azan sepertinya ya. Kita coba di efek yang terakhir deh, yang ke-16 ya. Yang ke-16 kita angkat. Cek satu. Nah, seperti ini ya. Ini repeatnya saya up di jam 10 ya. Atau kita kurangi lagi. Di jam 9 aja ya. Oke. Sekarang coba kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Coba dengan nada azan yang tinggi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya rasa cukup ya. Baik, sekarang kita akan coba merekam dari flash disk. Nah, di sini sudah terbaca recording ya. Sekarang kita mulai rekam. Dan inilah hasil dari rekaman yang dimasukkan melalui flash disk. Dan inilah hasil dari rekaman yang dimasukkan melalui flash disk. Selanjutnya kita akan coba menggunakan Bluetooth yang kebetulan saya koneksikan ke handphone kentang saya ya. Dan untuk sampel saya coba play dari YouTube salah satu konten di Ruang Kreatif Official. Dan inilah hasilnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana calager AATT abang empo encang encing nyak babe. Jumpa lagi yo dengan Mang Udin si peci merah. Nah Sobat Kreatif, demikian tadi review singkat mixer Ashley Expert 804 series ya. Yang kalau Sobat Kreatif menginginkan untuk membuat sebuah konten bertajuk podcast, saya rasa mixer ini cukup recommended lah ya dengan harga segitu. Yang kedepannya insya Allah mixer ini akan saya gunakan. Tujuannya adalah agar saya lebih banyak memahami tentang fitur-fitur yang tersedia di mixer ini.
Kalau saya sudah banyak memahami, paling tidak nanti akan saya review kembali tentang mixer Ashley Expert 804 series di video berikutnya. Bagi sobat kreatif yang menyukai channel ini, jangan lupa di like dulu, kemudian di subrek dan ditekan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang diupload di Ruang Kreatif Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.